Padahal kalau dipikir tahan ini kalau gini. Padahal dia ini masuk di pesantren. Ya. Saya juga sedih karena apa ya? Waktu saya di pondok tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita sekarang di Pondok Pesantren Putri Farisul Quran. Alhamdulillah tadi Ananda Afifah sudah mentasmi'kan atau menyetor hafalan yaitu Simaan Kubro juz 30. Bagaimana Ananda Afifah, senang gak? Senang ya? Senang, Masya Allah. Dia menghayati sekali sampai menangis, Masya Allah. Ketika kita takut kepada Allah atau mengingat Allah dalam derayan air mata kita, semoga air mata kita itu nanti di akhirat kelak akan menjadi air yang menyirami api nerakanya kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi mudah-mudahan kita masuk surga lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami mau bertanya nih, ini orang tua Ananda Afifah. Ananda Afifah ini sangat luar biasa. Ketika kita musyawarah belum dia sampai hafalannya, tetapi ketika dia ada target, ternyata Ananda Afifah bisa menyelesaikan target tersebut, yaitu juz 30. Nah ini saya pun heran, kok bisa gitu ya. Teman-teman semua dibalapinnya. Dia memang ketika anak punya target, kemauan sendiri, maka mudah dia menghafalkan Quran. Kami mau bertanya nih, ini orang tua Ananda Afifah, bagaimana sih rasanya ketika Ananda sudah simaan tadi? Sampai saya lihat, Masya Allah, meneteskan air mata. Mudah-mudahan air mata bahagia, amin. Amin. Ya. Insya Allah Ustaz. Kalau untuk dibilang air mata bahagia itu Ustaz, sudah pasti itu Ustaz ya. Sudah pasti, karena kalau mau dipikir dengan waktu yang paling singkat sekali perasaan saya ini, Iya. baru sekitar 4 bulan lah di sini. Iya. Baru 4 bulan sudah bisa juz 30, itu sudah luar biasa bagi saya. Iya. Karena kita juga sudah cukup lah untuk di rumah mengajari dia, tapi ya masih dibilang lalai lah kami sebagai orang tua. Tapi ya bersyukurnya karena ada pondok pesantren seperti ini, ya kami juga lillahi ta'ala untuk memasukkan di sini. Ya ini harapan kami sebagai orang tua. Padahal bagaimana rasanya? Padahal tidak tega gitu ya meninggalkan Wais. anak. Masih Aduh, nanti suka. aduh ya Allah, Sebenarnya luar biasa ya. kalau dibilang tidak tega Ustaz, bagaimana ya? Kita tidak pernah pisah kan? Iya, tidak pernah bisa ya. Padahal kalau dipikir tahan ini kalau gini. Padahal dia ini masuk di pesantren. Iya. Saya juga sedih karena apa ya? Waktu saya di pondok tuh kelas 5 SD sudah saya dipondokkan. Ini kalau Afifah kelas berapa SD ini sebenarnya? Kelas 4 ya. Oh, lebih kecil lagi tuh banget. Berapa sih umur Afifah sekarang? 10 tahunan. 11. 9 tahun. 9. Masya Allah, 9 tahun sudah mondok bisa apa? Dalam 4 bulan. Kalau dikali ini sekarang juz 1-nya sudah mulai nak ya. Juz 1-nya. Ini sudah beberapa ayat sudah dihafalkannya, Masya Allah. Ini kesyukuran. Mudah-mudahan, saya yakin Ananda Afifah bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan khotamit tercepat. Khotamit tercepat nanti. Dia bisa melambung untuk anak-anak. Namanya anak di pondok ini Ustaz. Ya. Kalau sebagai orang tua itu, kalau dibilang
tidak tahan untuk melepas. Tidak ada yang tahan Ustaz. Iya. Tetapi karena apa nih Pak? Motivasi apa gitu? Ya itulah karena kami sadar sebagai orang tua kan Ya. agama masih kurang. Ya. Semoga dengan anak kami di pondok bisa jadi amal jariah kami juga. Amin, amin. Sudah cukuplah kami dulu mungkin lepas dari istilahnya pendidikan yang betul-betul mendalami lah. Jadi dengan rezeki yang Allah kasih, mudahan kami diberi selalu rezeki agar bisa mewakafkan anak kami di Wah, agama. Insyaallah. Masya Allah. Luar biasa sekali. Karena kalau dibilang masalah bapak tega atau enggak, tahan atau enggak masukkan di pondok itu, waduh, kita juga sebenarnya sedih. Cuman ya Iya. kita mau juga anak kita tahu tentang agama. Ya, betul. Kalau dibilang enggak sayang, aduh, Semuanya sayang. Maka saking sayangnya nih supaya anak-anak ini tidak terpengaruh di luar gitu. Saking sayangnya anak ini bukannya tegaan tinggal di pondok masih kecil enggak, tetapi untuk kebaikannya juga dia dan kebahagiaan orang tuanya. makanya banyak yang Karena bilang, sekarang pengaruh-pengaruhnya banyak yang bilang kenapa Pak? karena itu banyak yang bilang kok tega anaknya sudah masih kecil, masih harusnya masih mendapatkan didikan. Ya. Sebenarnya dari semua itu tidak ada yang tega. Ya. Orang tua mana sih yang tega? Kami aja sebagai orang tua masukkan ke pondok aja kami sedih rasanya itu kalau habis jenguk terus pulang. Ya. Itu kami sedih. Ya. Tapi itu kita sebagai orang tua, kami sebagai orang tua bersyukur Ya. karena kami menjenguknya di pondok. Coba bagaimana seandainya kami tidak memasukkan di pondok? Kalau kami menjenguknya di penjara kayak apa? Ya kan? Itu Betul. lebih sakit itu. Iya. Lebih baik kita sedih ketika kita meninggalkan menjenguk anak di pondok daripada kita sedih setelah menjenguk anak di penjara, Ustaz. Itu yang menjadi motivasi saya untuk selalu bertahan Luar biasa. agar bisa anak-anakku bisa pondok semua. Oh iya, insya Allah. Kalau dibilang masalah kami tega, aduh, kami itu di rumah selalu membahas dia. Iya. Cuman ya ini kami bangga kayak gini. Bangga ya, Wah, Masya Allah, bangga banget tuh. Saya pribadi juga Mungkin barusan menangis. Mungkin sudah pernah menangis dulu. sudah sering, Ustaz. Menangis karena keberhasilan dia. Iya, kami itu menangis selalu ketika mendengar Anda mendapatkan hafalan atau dapat ilmu baru. Kami merasa bangga di rumah itu mendengar. Ini barusan ini ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi harapan saya sih semoga Ya, anak saya bisa memotivasi juga buat teman-temannya di luar ya. agar bisa juga masuk di pondok lah, istilahnya bikin fondasi lah dulu. Ya, ini eksperimen kami kelas 4 SD karena di mana itu pondok itu sesudah SD baru dimasukkan. Ini ada FIFA termasuk eksperimen kami. Ada beberapa anak yang eksperimennya sebelum SD. Kami insya Allah tahun depan kami akan mempelajari terus peningkatan. Mudah-mudahan tahun depan bisa kelas 3, kelas kemarin kami cek itu kelas 4 SD kemandirian mereka itu 4, 5, 6. Jadi memang kelas 4 pas naik ke kelas 4 dari kelas 3 ke kelas 4 itu sudah baik karena sudah bisa mandiri. Maka kalau ada orang tua yang ingin masukkan anaknya kelas 4 SD itu memang difullkan kasih sayangnya mulai kelas 1, kelas 2 kan ada 3 tahun tuh. Itu difullkan kasih sayangnya sehingga nanti di kelas 4 SD sudah bisa mandiri. Kemudian kita juga penyengukannya 2 minggu sekali, jadi agak tidak terlalu jauh jaraknya sehingga bisa kita mengontrol juga. Apa pesan-pesan kepada ini? Tadi sudah pesannya ya, pesan-pesan kepada wali santri, kepada santri dan kepada ujiannya bagaimana ketika umpamanya anak mengeluh. Terkadang kan anak mengeluh nih, aku mau pindah atau mau ini. Apa sih motivasi supaya anak-anak tahan gitu? Apakah kita menuruti anak atau gimana? Kalau seperti aku, kalau sudah menjerumuskan anak ke pondok, ketika kita menjenguk cukup untuk didengar aja. Ya, didengari aja. Ya, didengar. Apa yang dia cerita, apa yang dia omong, didengarin aja. Karena kita harus punya
prinsip Ya. bahwasannya guru pembina di pondok itu lebih paham daripada kita. Ya. Gitu aja. Ketika Ananda melapor begini saya dihukum, ya positif thinking aja. Mungkin itu adalah cara guru pembinanya untuk mendidik dia biar dia bisa konsisten lagi dengan Iya. pelajaran-pelajaran yang sudah kita. Jadi itu aja untuk motivasi buat orang tua yang lainnya, itu aja untuk bisa Supaya mensupport aja, Iya. didengarin aja, jangan terlalu cengeng. Itu aja di depan anak-anak, kasih lihat semangat kita, minta doa aja sama anak-anak yang di pondok agar penghasilan kita berkah, biar untuk dia juga baik. Karena kalau walaupun kita masukkan di pondok kayak apa, tapi kalau orang tuanya cari kan istilahnya uang di jalur yang tidak berkah, ya bisa jadi anaknya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Susah menghafal. Iya, jadi jangan langsung memponis pondoknya, Nah, sadar diri kita juga, ya kan? Iya, betul. Nah, tapi ketika kita sudah mencari uang, mencari untuk sedekah untuk anak-anak kita di jalan yang halal, ya kalau memang anaknya lagi memang yang kurang, mungkin masih butuh bimbingan. Itu aja, Ustaz. Ya, jadi kita ini di pondok banyak orang terkadang menghitung-hitungan. Hitung-hitungan nih, di pondok mahal, banyak Sebenarnya- bayar ini, bayar apa. Apa yang kita rasakan, apakah tambah miskin ketika Sebenarnya, anak kita masukkan di pondok atau Kalau seperti itu, Pak Ustadz, mungkin karena dia melihat hasil akhirnya. ya, Hasil akhirnya itu maksudnya kan kalau ke pondok ini kan kita langsung membayar banyak. ya, Contoh 650 lah ya, satu bulan. ya, Itu mereka banyak. Ya. Tapi coba bayangkan kalau anak-anak di luar. Sekolah berapa? Ya. Pergi sekolah itu. ya, Nggak mati 10.000, Ya. ya kan? nah, 10.000. Pulang dari sekolah berapa? ya, Bohong sudah kalau di bawah 10.000, ya, ya kan? betul, betul, Nah, di rumah pasti dia makan juga. ya, Nah, kalau kita jalan pasti minta beli ini, beli itu, ya kan? Coba kalau itu dikalikan sebulan juga, nah, ya kan? Itu pasti lebih besar dari itu. iya, Cuman itu kalau bagi orang yang hitung-hitungan dengan penghasilannya. Cuman kalau seperti kami itu nggak ada, Iya. nggak ada Jadi masuk. untuk kesuksesan yang tidak ada Nggak ada. hitungan kepada Allah. Hitungan Nanti kepada Allah yang Allah. Saya yang yakin, membalas dah. yakin aja sudah apa yang sudah dikeluarkan itu sudah menjadi pahala untuk saya aja lah Iya, sudah. insyaallah. Jadi mungkin dulu saya kurang bersedekah Nah, karena anak saya ada di pondok, semangat saya bersedekah luar biasa, ya sudah, syukur aja. baik. Karena pernah kami dapatkan tuh, artinya orang tua warisan, orang tua ada yang mau masukkan anaknya, berapa Ustadz ini, mau mungkin apa, dan mungkin memang betul-betul tidak ada, tapi kami yang penting terus terang orang tuanya itu kita bisa enak, artinya kita bisa membantu. Karena pondok kita ini bagaimana juga membantu orang-orang yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu, tapi memang betul-betul tidak mampu, bukan hanya sekadar alasan dan lain sebagainya. Ada yang mau disampaikan? Cukup, Ustaz. Cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan cerita atau wawancara ini memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua dan kepada wali santri, bahwasanya kalau anak kita betul serahkan 100%. Terkadang ada orang tua meminta izin, itu kami tidak izinkan karena kami sayang kepada anak. Saya takut terpengaruh, karena tidak mungkin anak itu di luar tidak pegang HP, pasti pegang. Tapi ada waktunya anak-anak itu pulang ke rumah. Kami dulu pondok 1 tahun 1 kali pulang, itu di bulan habis Idul Fitri. Insya Allah kalau kita anak-anak kita di pondok, kita banyak berkorban, insya Allah Allah janji pengorbanan kita itu, sedekah kita itu Allah lipat gandakan 700 kali lipat di dalam dunia. Masya Allah. 700 kali lipat. Kalau bukan kita dibalas di dunia, di akhirat insya Allah kita balas. Mungkin karena sehat kita, karena sedekah kita. Banyak teman, banyak ini penyakit ginjal, mungkin kurang bersedekah. Sakit karena kurang bersedekah. Ingat, hidup kita sebentar, dan ketika kita nanti di akhir hayat kita mau ke dunia ini untuk apa? Bersedekah. Maka dengan memasukkan anak kita ke pondok termasuk bersedekah, dan insya Allah mudah-mudahan sedekah kita itu Allah terima, pengorbanan kita Allah terima. Seperti saudara kami Pak Sardi ini luar biasa mengurusi air, pondok dan lain sebagainya.
Tapi ini anaknya luar biasa sekali. Mungkin gara-gara pengorbanannya tuh. Saya ingat pengorbanannya. Allah mudahkan hafalan Quran. Termasuk cepat, paling cepat di antara teman-teman, termasuk Afifah. Ada beberapa orang termasuk. Pertamanya saya tidak yakin kalau dia bisa apa, karena hanya beberapa hari aja. Dia masih beberapa lembar dia belum bisa selesaikan. Tetapi karena semangatnya, mungkin pengorbanan orang tuanya, sehingga Allah mudahkan anaknya menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan sampai 30 juz. Amin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah.